Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah dalam majelis rutin kita Malako Pekanan Jumat malam yang diselenggarakan oleh Debat Duafa Hongkong dan IMA Indonesia Muslim Association in Hong Kong yang insya Allah kita niatkan untuk bersilaturahim, bertolak ilmi dan saling berbagi dalam rangka menguatkan keislaman kita, menambah hasanah pengetahuan tentang keislaman kita serta menjalin tali silaturahmi di antara kita semua. Baik teman-teman yang ada di Hong Kong maupun ada yang dulu pernah di Hong Kong sekarang sudah eh, di luar Hong Kong. Ada yang di Abu Dhabi, ada yang di Jakarta, di Indonesia, dan juga ada teman-teman yang di Singapura. Insya Allah, mudah-mudahan dengan media ini jalinan silaturahim kita masih tetap terjaga. Salam dan salawat, semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya, tabi'in selama Islam memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang kami hormati Ustaz Fajar Waring Nugraha yang telah bersama kita dan Ustaz Kang Badrus Salim yang sudah siap untuk menyampaikan materi malam ini dan juga teman-teman yang sudah hadir di media Zoom yang ada sama Bang Abe dan juga nanti teman-teman yang menyimak di Facebook Dompet Duafa Hongkong insyaallah eh, kita akan live streamingkan juga eh, kajian malam hari ini selalu bisa bermanfaat buat kita semua. Semua Ikhwan rahimakumullah malam hari ini kita akan eh, sejenak masih dalam rangka menjelang ibadah Idul Kurban dan kita akan mentadaburi satu surat yang berhubungan dengan ibadah kurban yaitu mentadaburi Al-Quran, Quran surat Al-Kausar. Inna a'tayna Al-Kausar. Insya Allah nanti akan dibahas oleh guru kita, Kang Badri Salim. Mudah-mudahan bisa dapat memberikan tambahan pengetahuan buat kita, menambah kekuatan iman dan keislaman pada kita semua. Baik, sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca surat Al-Fatihah untuk berkahan kita semua. Ala diniyah wa nyatan soleh. Al-Fatihah. A'udzu A'udzubillahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya marilah kita sama-sama simak eh, bagian dan paparan dari guru kita Tadabbur Quran Surat Al-Kautsar. Kepada Ustaz Kang Badrusan. Baik, terima kasih Ustadz Abang Hadi atas waktunya yang diberikan kepada saya khususnya untuk membersamai panjenengan semua dalam halaqah pekanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan kita muliakan guru kita Ustadz Fajar Sofalin Nugraha, sekaligus General Manager Dompet Duafa Hong Kong, semoga senantiasa diberikan umur panjang, kesehatan lahir batin, kekuatan lahir batin untuk mengemban amanah, menebar keberkahan bagi ummah, dan ummahat. Masya Allah, luar biasa beliau. Ya, semoga senantiasa istiqomah di dalam berkhidmah di dompet duafa ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ustaz Bang Adi juga yang senantiasa istiqomah dalam kajian pekanan, dan bukan hanya itu, dalam kajian pagi, tahsin Al-Quran, ya suhu makhorijul huruf. Alhamdulillah. Dan juga seluruh uh, sahabat Dompet Duafa Hong Kong, volunteer, sahabat shelter, dan khususnya yang tergabung di dalam halakoh pekanan, semua yang saya hormati, saya muliakan, dan semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa menyebutkan satu persatu semua yang saya hormati. Dan juga eh, senantiasa semoga senantiasa mendapatkan curahan dan mendapatkan naungan ridho Allah di mana saja kita berada, senantiasa mendapatkan rahmat taufik dan juga hidayah. Terutama nikmat yang agung, di antara nikmat yang teragung adalah at-taufik, yaitu pertolongan di dalam menjalankan ketaatan. Dan alhamdulillah setakat ini kita senantiasa diberikan semua itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah satu pertemuan yang senantiasa dapat meningkatkan kualitas pemahaman kita, seiring meningkat kualitas pemahaman kita, khususnya terhadap kajian-kajian yang kita kaji bersama, akan menjadikan meningkat kualitas pengamalan kita terhadap amalan-amalan yang kita laksanakan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut, sebagai tradisi kepesantrenan, senantiasa membaca surat Al-Fatihah yang dikhususkan untuk para guru kita sekalian yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ilmu. Ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li talabis salamah wal afiyah wal barakah wa ulumin nafi'ah wal istiqamah wa husnil khatimah wal ijabatil mas'ulah innaka ala kulli syai'in qadir syai'un minal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tadabbur tentang surat Al-Kautsar. Ya, walaupun saya yakin surat Al-Kautsar sudah beberapa kali dikaji, ditadabburi, dan juga dibaca, baik itu bacaan Al-Qur'annya, ya, dibacakan terjemahnya dan juga makna kandungannya, namun tidak ada salahnya menjelang Idul Adha kita bersama-sama mentadaburi surat Al-Kautsar ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa tadabbur itu adalah ada unsur merenungkan. Ya.
merenungkan sekaligus apa ya, memikirkan. Tetapi di dalam merenungkan, memikirkan itu dilakukan secara mendalam bahasa, sambil menghayati, ya, yang melibatkan apa akal pikiran dan juga hati, ya. Terhadap objeknya apa diantaranya adalah ya ada ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayatul Quraniyah maupun ayatul kauniyah. Ayat-ayat Al-Quran berarti kita memikirkan, merenungkan dengan mendalam, dengan akal pikiran kita juga hati kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, baik itu makna maupun kandungannya. Kalau ayat kauniyah begitu pula, ya. Ketika kita melihat uh, ya, kayu misalkan, meja yang terbuat dari kayu, tidak sembarang, tidak sekedar melihat kayu, tapi kemudian terbayang kayu ini ada yang membuat. Kemudian kayu ini bisa jadi berada di kebun jati ataupun di hutan yang ditebang, ataupun kayu yang berada di samping rumah dan dulu ditanam oleh seorang kakek dan seterusnya. Ketika ditanam dulu kecil dan seterusnya. Tapi di situ ada zat yang menumbuhkan. Ketika ditanam, tumbuh, ya, kemudian membesar sampai sedemikian. Nah, terus di dalam pikiran kita, meja itu ada yang membuat, yaitu tukang kayu. Ya, ya. Tukang kayu bisanya melakukan karena dia mempunyai kekuatan. Kekuatannya dari Allah, ya, ilham dari Allah. Kemudian kayu itu pun tidak sekedar tumbuh dengan sendirinya, tapi ada zat yang menumbuhkan sehingga tumbuhan itu menjadi tumbuh dan seterusnya. Lah sampailah kepada sana. Dan kemudian kayu bisa digunakan untuk apa dan seterusnya. Kurang lebih mungkin gambaran daripada tadabbur. Tadabbara yatadabbaru tadabburan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pertama kita tentu isti'adzah. Isti'adzah yakni memohon perlindungan kepada Allah minasyaiton. Syaitan dari syato ya syitu. Syaitan maknanya adalah ba'uda, yang jauh. Jauh min rahmatillah, dari rahmat Allah. Bisa juga syato adalah halaka, yang binasa, finnar. Maka syaiton, ya, maka jamaknya nanti syayatin. Nah, tapi di dalam terjemah ya diterjemahkan yang dirajam, ya, yang terkutuk, karena memang nah, tapi penjelasan yang kita dengar misalkan di YouTube dan seterusnya, beberapa menyebutkan kurang lebih demikian, dari ba'uda ataupun halaka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah memang karena ada perintah untuk membacakan lafal basmalah sebelum membaca suratan Al-Quran. Maka saya pun akan membacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal kautsar fasalli li rabbika wanhaw. Inna syani'aka huwal abtar. Kalau pembacaannya makharijul hurufnya kurang tepat, dibenarkan Ustaz tadi. Toalah qasirohnya kurang pas. Tafkhim tariknya kurang, ya. Mohon dimaklum lah. Surat Al-Kautsar, ya, saya sambil memegang kitab Tafsir Sawi. Kebetulan yang juz 4 saya bawa. Iya, Tafsir Sawi yang juz 4. Ya. Ada 4 jilid. Tafsir Sawi adalah tafsir daripada tafsir Al-Jalalain. Ya. Tafsirnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang kemudian konon baru setengah melaksanakan
eh, proyek tafsirnya kemudian wafat, sehingga belum terselesaikan. Namun sungguh beruntung sekali beliau mempunyai seorang murid, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, ya, sehingga diteruskan sehingga usai. Tapi permulaan beliau meneruskan dari ayat berapa saya tidak tahu persis. Sehingga kemudian kitabnya disebut dengan Tafsir Jalalain, yakni satu tafsir yang dikarang oleh dua orang ulama yang namanya sama-sama diawali dengan Jalaluddin, baik itu Jalaluddin As-Suyuti maupun Jalaluddin Al-Mahalli. Disebutkan di sini adalah Makiyah, surat Al-Kautsar Makiyah, artinya turun di Mekah. Ataupun ya, surat yang diturunkan ya di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, ya, kalau tidak salah ya. Nanti berkaitan dengan tafsirnya ada Ustadz Fajar, S2-nya tafsir. Ada juga yang mengatakan Madaniyah, wallahu a'lam, disebutkan di sini. Wahiyya thalathu ayat, dan surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kautsar diawali dengan inna, ya, ada huruf inna, ada huruf taukid. Ya. Sesungguhnya kami a'tainaka telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Ya, mari kita mulai mengkaji, mentadabburi mulai dari awal, yaitu huruf inna. Inna, kalau tidak salah itu adalah huruf untuk apa? Menekan, penekanan. Ada inna, ada anna, ada qad, satu lagi ada apa lagi? Ada lam taukid dan nunut taukid, ya. Innallaha, kalau inna biasanya itu adalah di permulaan kalimat. Kalau anna itu yang biasanya di tengah, ya. Ya, i'lamu annallaha. Berarti sudah diawali dan ketahuilah sesungguhnya Allah, ya, biasanya. Kalau inna itu ibtidaan, innallaha, ya. Jelasnya ini inna, ini langsung di permulaan sebagai apa namanya, penekanan, apa namanya, ya, menekankan. Inna, sesungguhnya kami. Mengapa kami? Di bawah Syekh As-Sawi memberikan penjelasan bahwa inna bijalalina wa 'azamati qudsina, ya. Jadi inna, kalimat kata di sini menggunakan kami itu sebagai apa ya? Ini menunjukkan sifat keagungan Allah. Sebagaimana raja ketika di hadapan rakyatnya, kemudian ada para tamu pembesar, ya, mengatakan sesungguhnya kami, ya, kami atas nama bangsa Indonesia, ya, juga ya Bung Karno juga ya menunjukkan. Maka dalam bahasa Arab kalau tidak salah itu ada ada lil kasroh. Lil kasroh itu menunjukkan banyak. Ada wahid lil jami'. Kalau saya, ana. Nahnu, kita lah. Wahid lil jami', ya. Ya. Wahid tapi lil jami'. Ada inna. Ya. Kemudian ada li ta'zim, dalam rangka mengagungkan. Allah menunjukkan keagungannya, ya, dengan menggunakan sesungguhnya kami, ya. A'toina dalam bahasa teman setuhune ingsun iku qad a'toinaka, ya, wis paring sopo ingsun ing sira, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu.
Mu di sini khitabnya adalah Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Saya menggunakan mahalinya, bukan Jalaluddin Asyuyuti, karena separuh, walaupun separuh Quran itu separuh sampai ayat berapa, tapi separuhnya. Sementara Al-Kautsar ini adalah di juz 30, artinya ini ditafsirkan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Maka saya menyampaikan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli memberikan penafsiran ya Muhammad, maksudnya aku telah memberikan kepadamu wahai Muhammad, ya Allah berkalam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memberikan apa? Al-Kautsar. Ya. Nah, atau yu'ti. Saya sempat mendengarkan penjelasan daripada Profesor Dr. Quraish Shihab. Atau itu dalam paparan beliau adalah memberi sesuatu yang menjadi milik. Memberi sesuatu yang menjadi milik. Ya. Ya. Tapi mengisyaratkan sedikit. Ya. Meskipun dari sisi manusianya itu adalah nikmat yang banyak, pemberian yang banyak. Tapi bagi Allah, dibanding nikmat Allah yang masih ada, itu masih sangat sedikit. Ya, kita lanjutkan dulu supaya agak paham. Tadi A'to memberikan sesuatu untuk menjadi milik. Memberikan apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa huwa nahrun fil jannah. Al-Kautsar adalah satu sungai, nahrun, the river in the paradise. Ya. Sungai yang berada di surga. Wa huwa haudhuhu, yaitu adalah telaganya. Di sini ada nahrun, yakni sungai, tapi disebutkan satu ketelaga. Taridu alaihi ummatuhu. Ya. Wal kautsar al khairul kafir. Ya, jadi al kautsar, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli menyampaikan bahwasanya yang dikandung maksud kautsar adalah sungai yang berada di surga, yang nanti umatnya akan datang kelak nanti untuk meminumnya. Dan barang siapa yang meminumnya, konon bahwasanya tidak akan haus selamanya. Wallahu a'lam. Kemudian juga makna al-kautsar adalah al-khair al-katsir. Al-khair adalah kebagusan, kebaikan, al-katsir yang banyak. Jadi sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kebaikan yang banyak, kebaikan yang banyak. Di antara kebaikan yang banyak itu disebutkan minan nubuwah, min bima'na ba'd, min yang menunjukkan di antaranya, di antara nikmat yang banyak yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, satu adalah an-nubuwah, yaitu sifat kenabian. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi al-Mustafa, yang terpilih. Al-Mujtaba juga yang terpilih, dipilih menjadi seorang nabi. Ya. Ini adalah nikmat yang salah satu nikmat yang banyak. Kemudian Al-Quran, diberikan Al-Quran sebagai petunjuk ini, Masya Allah. Kemudian diberikan syafaat untuk menyafaati umatnya nanti. Wanahwiha, dan sepadanya ataupun dan lain sebagainya, yang diantara lain sebagainya itu adalah diberikan agama Islam. Nah, Syekh Asawi memberikan tambahan, kemudian ada al-Islam, diberi agama Islam, diberikan kasratul ashab, diberikan banyaknya para sahabat, wal umat, diberikan banyaknya umat, wal itba, dan pengikut.
Kemudian diberikan apa al-mu'jizat, ya, mukjizat yang banyak. Kemudian ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Kemudian diberikan as-sholawatul khams dan seterusnya. Artinya banyak sekali nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita khitabnya dulu kepada Nabi, meskipun ya tentunya uh, bukan hanya yang kita yang kemudian terbesit di dalam perenungan kita, karena tadabbur adalah ada unsur merenung. Kita menjadi merenung kepada kita. Kita telah diberikan nikmat yang begitu banyak pula. Namun meskipun banyak, ini masih sedikit. Bagi Allah, ya, bagi kita nikmatnya itu sudah begitu banyak. Ya, bagi Allah itu sedikit. Ya, kalau kita kemudian saya mengambil penjelasan Syekh Utsman, ja'alallahu ar-rahmah, ya, Allah menjadikan rahmatnya itu menjadi mi'ata juz'in. Ada 100 bagian. Dan yang diberikan kepada manusia, ya, kemudian fa'amsaka tis'atan wa tis'ina, dan Allah masih menahan yang 99. Kalau dibuat misalnya persentase bahasa mudanya mungkin, ya. Dan yang 99% ini wa akhara wa amsaka, masih menahan, atau dalam apa namanya, fi riwayat Muslim wa akhara tis'atan wa tis'in, mengakhirkan yang 99 itu. Iya. Nah, wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan yang satu bagian itu diturunkan di bumi. Ya. Famin dzalika, ya, sambil mengingat-ingat, famin dzalika tatarohamu al-khalaiqu, dan dari satu bagian itu makhluk itu saling mengasihi, saling menyayangi. Ya. Hatta tarfa'ad dabbah khafiruha an waladiha, ya, ayyusibaha ad-darar, sehingga ya, hewan ternak ad-dabbah, ya, dabbah itu ya, ya salah satu hewan ternak lah, hewan saja, ya, yang berkaki 4, dari satu bagian rahmat Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk, termasuk kepada hewan, masih mengangkat kakinya, khawatir akan membahayakan kepada anaknya. Itu baru satu bagian. Satu bagian yang diberikan kepada seluruh makhluk. Kita saling mengasihi, kita menyayangi, dan seterusnya. Padahal itu baru satu bagian. Tetapi bagi kita ini sudah begitu banyak nikmat yang diberikan. Tapi dibanding nikmat Allah yang masih ditunda, belum diturunkan, ini masih sangat sedikit bagi Allah. Bagi kita juga banyak. Iya. Dalam kajian nikmat yang banyak, memang Allah apa namanya, nanti di apa namanya, di bab di kitab Minhajul Abidin itu ada pembagian rezeki, juga ada yang dibagi menjadi 4. Ada rizqul madmun, yakni yang sudah dijamin, ya. Kemudian ada yang apa namanya, al-maksum, yang dibagi. Kemudian ada yang mamluk, yang dimiliki. Kemudian al-mau'ud, yang dijanjikan, ya. Nah, yang al-madmun dijamin, Allah menjamin rizki makhluknya, terutama kepada manusia, karena Allah mengkhitabkan kepada manusia untuk melaksanakan syariatnya, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Karena memerintahkan itu, maka dijamin, ya, ada jaminan untuk memberikan rizki. Karena rizki, sebagai potensi, misalkan menjalankan sholat, berarti dia manusia harus punya potensi bisa melaksanakan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampunya. Berarti apa? Sehat. Karena normatifnya dengan berdiri sholat, misalkan sholat dilakukan dengan berdiri,
Malah dia harus mempunyai kesehatan. Maka Allah menjamin diberikan kesehatan. Kalau tidak mampu dengan berdiri, baru duduk. Tidak mampu duduk dengan terlentang dan seterusnya, semampunya. Kalau memang perintahnya semampunya. Nah, karena dia harus sehat, butuh asupan makan dan seterusnya, maka dijamin. Maka ada yang al-madmun, ar-rizqul madmun, ya, rizki yang dijamin. Kemudian ar-rizqul maksum, nanti dibagi, ya, dibagikan. Kemudian al-mamluk dimiliki. Yang terakhir itu ada yang al-maut yang dijanjikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah kan diberikan apa namanya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib kalau tidak salah, dan akan diberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Kadangkala ujuk-ujuk gitu. Tanpa disangka-sangka, iya. Kerentek ingin makan kambing tiba-tiba tadi setelah Jumatan habis Jumatan, ya, kemudian diajak makan, ya, kare dengan Ustadz Ghazali dan juga Ustadz Rozak. Iya, Masya Allah. Ya, Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak. Ya. Nah, itu yang baru juz'an wahidan. Wa anzalallahu fil ardi juz'an wahidan. Ya. Allah menurunkan baru satu bagian yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Namun demikian kita harus mengingat-ingat akan banyaknya karunia yang Allah berikan. Ya, nah ini ketika kita merenungkan, ya Allah, masing-masing merenungkan atas nikmat yang kita dapatkan dari Allah. Ya Allah, alhamdulillah hingga saat ini saya sudah 54 tahun. Ya Allah, diberikan umur panjang dibanding teman-teman yang sudah mendahului. Kemarin kita menyulati, ya, sahabat-sahabat PMI juga demikian, alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan hidup. Ya, karena selama 1 bulan di sini ternyata sudah 5 kali mendapatkan undangan melaksanakan sholat jenazah. Dari sisi umur kita harus bersyukur karena diberikan umur panjang hingga saat ini. Nah, ini tadabbur kita lah ya, tadabbur kita, karena kita kan sedang mentadaburi. Kalau khitabnya ini kepada Nabi, diberikan nikmat yang banyak, ya. Di antara nikmat yang banyak itu adalah dia diutus sebagai seorang nabi, diberikan mukjizat, kemudian diberikan otoritas syafaat, ya, diberikan agama Islam, dia menjadi orang yang al-mustafa, al-mujtaba, yang terpilih dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita juga sekarang kepada diri kita masing-masing. Ya, kepada sahabat-sahabat PMI, sahabat-sahabat dompet duafa, sekalian yang dirahmati Allah. Bersyukurlah sambil mengingat-ingat, iya kita telah diberikan umur panjang. Kemarin ada yang 33 tahun yang meninggal dunia. Ada yang 40 tahun, 47 tahun. Dan yang baru ini adalah majelis, salah satu pengurus majelis di Ammar. Dan besok mungkin kita mendapatkan undangan. Dari satu sisi itu kita harus bersyukur. Kemudian masih diberikan sehat, ya, dibanding saudara-saudara kita yang berada di rumah sakit yang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit Allah sembuhkan, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita masih diberikan rizki. Iya, rizkinya masih, kalau nanti sudah habis, ya, ya, kalau sudah habis, ya, ya nanti, kalau dulu kakek saya rezeki nenek urung enteng ya surip. Kalau belum habis, ya masih hidup. Kalau sudah habis, ya meninggal. Ya. Nah, maka ada keterangan di dalam Daqaiqul Akhbar itu, ya, dalam kajian pagi subuh kepada sahabat shelter kita sampaikan juga, ada nanti akan datang 4 malaikat, ya, yang menyampaikan salam. Pertama, ana muwakkalun birizqika laqad talabtu fil ardi syarqan wa ghurban fama wajadtu luqmatan. Aku adalah malaikat
yang dipasrahi untuk mengurus rizkimu. Iya. Dan telah aku cari di ujung timur dan di ujung barat. Telah aku tidak menemukan walaupun satu pelukan. Iya. Nah, ketika habis, iya, maka qarubatis sa'ah, sudah dekat ajalnya. Nah, ya setelah sampai di Hong Kong kita baru memahami tadabburi. Rizkinya dalam redaksi itu kok malaikat menyampaikan telah aku cari di ujung timur, ujung barat, di belahan bumi timur, di belahan bumi barat, artinya telah dicari di mana-mana. Ternyata rizki kita, rizki saya, makan saya, minum saya saat ini berada di Hong Kong, memper ujung timur, ujung barat. Suatu ketika makan juga saya di Filipina tahun 2011 di Davao seminggu. Rizki saya ternyata di sana. Iya. Makan di sana ternyata baru mulai memahami. Oh iya, ya, redaksi itu tadi sebelum kemana-mana, ya, pemahamannya baru kok di ujung timur, ujung barat. Kalau toh tidak kemana-mana, ada kalanya makanan itu berasal ya, import dari mana? Ada yang mungkin dari Australia, import dari Belanda, ada, dan seterusnya yang sampai ke Indonesia. Itu pun ternyata juga dari berbagai belahan bumi. Ya. Ini mentadaburi nikmat yang begitu banyak. Nah, setelah malaikat yang dipasrai untuk mengurus makanan itu, ya, kemudian eh, bahasanya mundur. Ya, kalau di situ hanya setelah itu menyampaikan salam, malaikat yang bertugas mengurus minuman. Ana muwakkalun bisyarobika, sambil mengingat-ingatnya. Kalau tidak salah nanti dibuka di Google juga kitab Daqaiqul Akhbar yang menyatakan tentang 4 malaikat yang datang sebelum orang itu meninggal dunia. Satu adalah malaikat yang bertugas mengurus rizki. Ya. Yang kedua adalah makanan, yang minuman. Ana muwakkalun bisyarobika. Anak saya adalah malaikat yang diberi pasrah untuk mengurus rizki minumanmu. Dan telah aku cari. Qad talabtu fil ardi syarqan faghurban fama wajadtu syurbatan. Nanti sambil dibetulkan kalau telah aku cari ya, di ujung timur, ujung barat, tidak aku temukan walaupun satu tegukan. Maka iya, kalau kita amati orang yang meninggal dunia itu ada kalanya sudah tidak bisa dimasuki. Diberikan makan sudah tidak bisa, akan keluar. Dipakai sedotan ya juga dilever, bahasanya bahasa orang Jawa itu. Dilever apa ya. Oh, guru kita Ustaz Arif Wahyudi, Ustaz Didik, mohon maaf ini nanti diluruskan, ini kajian khasanah klasik lah ya. Saya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian datang yang ketiga adalah malaikat yang bertugas mengurus nafas. Ya. Ana muwakkalun bi anfasika. Redaksi yang berikutnya selalu sama. Telah aku cari di bahasanya di belahan bumi timur dan barat tidak aku dapatkan walaupun satu nafas. Nafas ujung barat, ujung timur ternyata betul. Beliau Ustadz Didi ternyata beberapa waktu bernafas dengan udara yang bergerak di Shanghai. Oh iya, ternyata saya juga iya, bernafas sekarang di sini. Besok entah bernafas dengan nafas di mana. Iya. Dan yang terakhir adalah yang mengurusi tentang ajal. Iya. Ah, dan kemudian setelah itu korubatis sangat telah tiba, telah dekat ajal. Nah, itu tadabur saya setelah apa namanya ayat ini menerangkan tentang sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian introspeksinya adalah Allah begitu banyak telah memberikan nikmat kepada saya, masih hidup, diberikan kehidupan, masih bisa merasakan nikmatnya, ya tadi apa namanya gulai
kambing, ya. Dan kemudian baru terasa mata ini, ya Allah, ketika kelilipan sedikit saja, Masya Allah. Kelilipan, saya pernah naik motor di Cilacap. Pada zaman itu tahun 2002 itu belum banyak yang mempunyai helm tutup, termasuk saya, helmnya masih yang terbuka pakai kacamata. Ya Allah, terkena debu sehingga kemudian saya harus turun dan kemudian minta tolong kepada orang untuk ya menghembuskan, tolong dirambah dengan air pun masih, ya Allah, begitu pedasnya. Ternyata iya, nikmatnya ketika dapat melihat seperti ini. Itu tadaburnya saya, hingga kemudian Masya Allah, Alhamdulillah, sungguh Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Tidak hanya itu, sehingga saat ini masih bernafas, masih sehat, masih dapat mengkaji, diberikan akal pikiran, masih dapat ingat apa yang pernah dipelajari dan seterusnya. Nah, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa. Nah, dari sini adalah Al-Kautsar fa'ala minal kasrah. Syekh Ashawi menyampaikan itu adalah bentuk mubalaghah, yaitu bangetaken apa ya bahasanya dalam ini ya. Karena saking banyaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian karena telah diberikan nikmat yang begitu banyak, kemudian Allah melanjutkan dengan ayat berikutnya, fasolli. Ya. Ada banyak keterangan yang menunjukkan makna dari fasolli. Ada fasolli maknanya sholat atau siro. Maka sholatlah li rabbika, karena Tuhanmu. Meskipun makna sholat itu tidak mesti ibadah ya, yang as-sholatu yaitu apa? A'malun muftatahatun bitakbir, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisyara'il makhsusah. Sholat adalah satu ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang harus memenuhi standarisasi daripada syarat dan rukun. Ya. Tapi biasanya Profesor Dr. Quraish Shihab menyampaikan umumnya kalau perintah sholat itu udah aqimis sholat, pakai akim. Sehingga makna di situ bukan sholat. Bisa juga maknanya adalah fasoli adalah doa. Fasoli dimaknai kemudian beribadah. Itu menurut Profesor Dr. Quraish Shihab itu lebih luas, ya, lebih jauh dan lebih dalam, ya. Dalam karena ada di situ ada bersyukur, karena telah diberikan nikmat yang begitu banyak, maka dia harus bersyukur dengan melaksanakan ibadah. Maka nanti dalam syukur kan adalah ada yang bilisan, ya, bilisan dengan setidaknya mengucapkan kalimat tahmid. Salah satu indikator syukur adalah mengucapkan dengan lisan dengan kalimat tahmid, yaitu alhamdulillah. Biljanan dengan hati, meyakini sepenuh hati bahwanya rezeki ini berasal dari Allah. Meskipun sahabat dompet duafa Hongkong, para PMI Hongkong bekerja kepada majikan, tapi sesungguhnya rezeki bukan semata-mata berasal dari majikan, tapi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimanapun itu dari Allah, ketika berhubungan dengan manusia ya harus matur nuwun dan terima kasih. Maka ada ungkapan lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, maka belum terhitung bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kalau tidak salah yang indikator ketiga adalah bil arkan, yaitu dengan mendaya gunakan anggota badan kita untuk melaksanakan ketaatan di sini. Nafa di situ adalah satu huruf
di mana sebagai penghubung tapi tidak lepas daripada apa namanya yang sebelumnya, karena telah diberikan nikmat maka bersegera, maka langsung ya untuk bersyukur, ya bersyukur kepada Allah, ya maka fa di situ apa namanya huruf yang berhubungan dengan kegiatan sebelumnya, yaitu diberikan nikmat yang begitu banyak, maka kemudian langsung ya langsung dalam waktu dekat ya langsung bersyukur kepada Allah, langsung mengucapkan alhamdulillah dan seterusnya. Tapi di sini Syekh Al-Mahalli menyampaikan sholat Idin Nahar, yakni kemudian khusus dalam konteks ini adalah konteks di mana sholat yaitu Idul Adha, Idul Nahar. Nah, ya. Ini menurut Al-Mahalli. Walaupun fasolli sebagaimana saya sampaikan tadi, ya saya merujuk kepada Profesor Dr. Qori Shihab adalah makna beribadah itu lebih luas katanya menurut beliau. Nah, ada yang memaknani memang sholat, iya. Kemudian wanhar, nahar itu maknanya adalah tempat kalung. Tempat kalung kan berada di atas dada leher, sehingga kemudian bersedekap ada yang di sini. Tapi kemudian Profesor Dr. Qori Shihab menyampaikan kalau tidak salah itu terlalu sempit. Padahal ada kemajemukan dalam ibadah. Nabi tidak mesti di sini. Ada kalanya di atas pusar, kadang-kadang ada yang di samping, kemudian seterusnya. Maka beliau menyampaikan tidak sependapat apabila dimaknai itu. Nah, maka kemudian kalau di sini wanhar beliau siro menyembelihlah nusukaka ya pada kurban. Nah, dalam konteks mau Idul Adha ya di sini di antara tanda kesyukurannya ya memang barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki di 10 hari di bulan Dzulhijjah 11, 12, 13, dan di situ ada perintah untuk berkurban. Nah, kalau dikaitkan dengan itu ya Idul Sholatu Idin Nahar. Lah Syekh Ashawi menyampaikan di sini fasolli as-sholatal mafruḍah bijami'i. Ya, ini perintah untuk melaksanakan sholat fardu. Berarti kalau digabungkan ya sebagai tanda syukur tentunya melaksanakan sholat fardu. Wanhar kemudian di situlah berkurban ya. Waqilah huwa amrun bikulli sholatin mafruḍah aw nafilah. Dikatakan pula bahwa fasolli maknanya adalah perintah setiap sholat fardu dan juga sholat nafilah yang disunahkan. Berarti sebagai tanda syukur setelah diberikan nikmat yang banyak yang melaksanakan sholat fardu sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah. Begitu pula tidak melupakan nafilahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu ada inna syani'aka. Inna syani'aka setuhune wong kang benduni ing sira. Syani'aka ay mudghidhaka. Sesungguhnya orang yang membencimu ya wal abtar yaitu yang terputus. Nah, kemudian ada penjelasan bahwasanya al-munqati yang disebut dengan abtar, Syekh Al-Mahalli meneruskan penjelasannya dengan al-munqati yang terputus an kulli khairin dari setiap kebaikan. Ya. Dan ayat ini nazalat fil Asi bin Wa'il, dan nanti Ustaz Didi yang menerangkan ini ya. Dan surat ini turun berkaitan dengan seorang pemuka Quraisy Mekah, yakni As bin Wa'il, ya, Samman Nabi, yang mengatakan, ya, menamai Nabi adalah seorang yang abtar, karena ada mitos jahiliyah
di mana ketika tidak mempunyai anak laki-laki atau anak laki-lakinya mati sudah tidak mempunyai lagi, tidak punya waris, maka adalah orang yang terputus. Iya. Inda mauti ibnihi al-Qasim. Nah, eh, berkaitan dengan As bin Wa'il yang mengatakan bahwa Nabi adalah seorang yang sudah terputus, sudah tidak punya keturunan lagi, ya, itu berkaitan dengan meninggalnya putra yang bernama Al-Qasim. Al-Qasim, ya, ya, yang meninggal dunia Asya sanataini. Keterangan As-Sawi adalah di mana ketika umur 2 tahun meninggal dunia, wakila sab'ata asyara syahran. Dikatakan umurnya adalah 17 bulan. Nah, karena meninggalnya itu di antara putra-putranya Nabi, ya, yaitu pertama adalah Al-Qasim, kemudian eh, Ibrahim, ya. Ini semuanya meninggal dunia pada waktu kecil, sehingga sudah tidak mempunyai lagi anak laki-laki. Nah, mitosnya jahiliyah adalah orang yang abtar yang sudah terputus. Iya. Nah, karena itu kemudian Allah memberikan apa namanya eh, bombong. Kalau orang Jawa mengatakan bombong apa ya, membesarkan hati. Ya, ya. Kemudian ya, Allah menurunkan surat Al-Kautsar sehingga Nabi ketika mendapatkan itu, Nabi rofa'a roksahu mutabassiman. Rofa'a berarti mengangkat kepalanya dan kemudian tersenyum. Fakulna, maka kemudian para sahabat bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang menjadikan Anda kemudian tertawa wahai Rasulullah? Qala unziltu unzilat alayya, unzilat menggunakan mabni majul kalau tidak salah, nanti betulkan. Unzilat alayya anifan suratu. Gitu. Unzilat alayya anifan suratu. Saya baru diturunkan satu surat, kemudian faqara'a dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, itulah sekelumit ya tadabbur kita berkaitan dengan surat Al-Kautsar. Nanti lebih lanjut mohon pada gurunda bisa Didi untuk memberikan tadabbur yang lebih kekinian mungkin ya. Ya. Mungkin itu dulu Ustadz Abang Adi. Nanti kita diskusi bareng. Saya sambil berguru supaya lebih bertambah pengetahuannya berkaitan dengan tadabbur surat Al-Kautsar ini. Demikian dan sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afu minkum ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.